gue inget itu. Nanti kalau gue satu titik gue jenuh, gue harus inget nih kalau gue bikin ini tuh supaya gue bisa ngelihat momen orang nikmatin apa yang gue buat gitu. Hai Fai, welcome to You Hai Yul, Project. oke, thank you udah ngundang gue kesini. Oke, makasih banyak juga udah mau berbagi di You Project. Jadi pada program kali ini yaitu namanya program Dikis, Apa diskusi tuh kita Dikis? setiap Senin dan Sabtu gitu. Jadi You Project ini juga mau sebagai konten edukasi. Jadi buat Gen Z atau generasi milenial yang masih bingung mau jurusan apa, mau kedepannya mau kerja di bagian apa dan gimana-gimananya, kenapa aku ngundang kamu? Karena game designer juga udah lagi makin keren gitu loh, makin banyak yang peminatnya gitu. Oke, Makanya aku ngundang kamu gitu. Gimana? Jelasin dong game designer itu apa? Kamu desainer game atau gimana sih? iya, ya bener, nggak salah. Gue game Aha. designer gitu. Jadi yang ngedesain games yang mungkin nih teman-teman mainin gitu di HP-nya sekarang. Tapi kalau gue kemarin tuh selain game ada juga namanya istilahnya gamification gitu. Nah denger nggak Yul istilah itu? Enggak. Gimana Oke, gimana? Coba jelasin. Gamification tuh basically ini, lu membuat aktivitas sehari-hari yang sifatnya non game gitu, misalnya ngerjain apa ya, bersih-bersih rumah gitu, atau misalnya belanja nih, beli kopi gitu. Mhm. Tapi kita masukin nih elemen-elemen game supaya kerjaannya itu lebih seru dan lebih menarik gitu. Mungkin yang paling simpel tuh ini ya, dulu lu pernah nggak kalau lu beli kopi gitu di kedai kopi, terus lu dapat stempel nih. Kalau stempelnya udah lu isi 10, terus nanti lu dapat apa namanya? Gratis kopi satu gitu misalnya. Wah, gue nggak pernah. Itu terus oke. Gue kira lu pernah. Oke. Enggak, gue nggak pernah sama sekali loh. Gimana gimana? Jadi Iya, gamification itu kayak gimana sih? Gue iya masih jadi nggak ngerti loh. oke. Iya jadi kayak tadi misalnya lu kan misalnya lu punya ini nih, lu misalnya punya kedai kopi gitu misalnya. Hmm. Terus supaya orang datang terus nih ke kedai kopi lu, lu bisa misalnya tadi pakai kupon gitu. Ini kalau misalnya udah stempel 10, which is misalnya dia beli 10 kopi 10 kali, Hmm. dapat nih gratis satu kopi gitu misalnya. Nah, kan mereka kan jadi kayak merasa pengen, wah gue pengen ngumpulin 10 biar dapat gratis si satu kopi itu di akhir gitu. Nah, itu tuh Oh. jadi orang kayak merasa lu bisa nemuin itu biasanya di game gitu. Oh, jadi Padahal kalau ya gimana gimana? padahal ujung-ujungnya ya lu udah beli kopi 10 nih, nambahin revenue kedai kopi lu gitu sebenarnya kan. Buat demi satu kopi Oh. di akhir gitu. Oke 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 Gitu oke. kurang lebih Tapi itu itu gamification. tapi itu lu emang ngerjain kayak gitu juga? Yap, heeh. Overall kayak gitu ya, karena kemarin ngerjain game-nya untuk ini suatu bisnis gitu biasanya. Jadi mereka kayak, oh kita pengen nih Oke. supaya user kita atau karyawan kita tuh ini lebih seru, lebih tertarik buat ngerjain sesuatu lah gitu misalnya. Nah gimana nih caranya pakai game gitu. Oh, jadi dibuat jadi game gitu? Ya gitu. Oh, asik. Jadi ternyata sebenarnya dengan game lo bisa mendrive orang gitu atau misalnya lu bikin suatu kegiatan tuh jadi lebih menarik dan lebih seru gitu daripada biasanya. Oke. Nah, gue kan tahu lu kan. Hmm. Gue tahu lu, background lu apa gitu, gue tahu Oke. gitu. Apa? Nah, apa? Kenapa? Background gue apa? Background lu kan biologi kan, biotek kan dulu. Iya. Iya Nah, betul betul betul. lu kenapa bisa jadi tersesat di game designer? Jauh banget, Fai. Emang lu punya basic dulu bisa bikin desain atau gimana atau kenapa gitu? Jauh Enggak. Jadi banget loh. gini. Jadi dulu ceritanya waktu kita kuliah gitu. Jadi Hmm. gue sama Yul nih satu kampus nih gitu. Iya. Terus jadi lu inget gak dulu ada dosen namanya Bu Valen dulu kalau lu Hmm. inget. Wah, berarti Nah, dia tuh penyelamat ini lu ya?
Ya, yang entah apa penyelamat atau merubah merubah takdir gue lah iya, gitu. iya, ya. Terus? Jadi dia tuh waktu itu ngasih tugas gitu kayak kalian bikin dong sesuatu yang bisa ini nih ngajarin orang-orang umum atau ngasih informasi secara menarik gitu tentang biodiversitas hewan dan tumbuhan gitu. Waktu itu mata kuliahnya biodiversitas hewan dan tumbuhan gitu kan. Terus habis itu gue sama teman-teman gue kayak kayaknya kalau dibikin card game seru deh gitu. Terus akhirnya kita nyoba-nyoba tuh. Waktu itu terinspirasi dari kartu ini. Dulu waktu kecil lu main nggak? Biasa anak cowok sih main Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh atau Pokemon gitu ada kartu-kartunya. Oh iya. Gitu. Gua Ini anaknya cupu soalnya nggak ngerti permainan. Iya, terus Terus? terus habis itu terus ceritanya kita bikin kan itu. Waktu pertama tuh kayaknya biasa banget kartunya, abal-abal banget lah pokoknya. Eh, ya pokoknya nggak proper lah, tapi kita coba bikin sebaik mungkin lah gitu supaya bisa supaya orang tuh kalau main kartu ini itu tuh nanti bisa dapet gitu apa informasi biodiversitas hewan dan tumbuhannya. Nah terus ternyata si dosennya ini merespon dengan sangat baik gitu kayak bagus banget nih. Gimana kalau kalian lanjutin aja jadi mini riset gitu. Dulu kan di kampus kita yang kalau semester pendek ada mini riset kan kalau lu ingat. Iya, ingat. Ingat kan? Gila Terus lu, gua nggak inget. Itu kan bikin puyeng. Lanjut. Terus habis itu iya jadi si kartu ini kita masukin ke project Mindset, akhirnya kita dapat kayak tambahan 3 bulan nerusin kan si projectnya ini. Ini gue boleh share ini nggak? Boleh. Oh, ini Oke. pas kuliah ya ini? Ya, ini yang gue bikin pas kuliah nih sama teman-teman. Jadi waktu itu desain kartunya kayak gini nih. Jadi waktu mini riset kita lihat, sebenarnya informasi apa sih yang kita pengen tahu? Kita pengen ngasih tuh kayak ada kejadian alam. Terus kalau yang hewan kita pengen ngasih tahu ininya nih nama Latin. Dulu kan kalau binatang kita nyebutinnya pakai nama Latin kan gitu. Terus kita cobain nih ke anak-anak sekolah di sekitar Tangerang gitu seberapa efektif sih si game ini buat ngajarin biodiversitas gitu. Walaupun sebenarnya kayak risetnya tuh nggak terlalu efektif amat gitu maksudnya. Tapi yang gue lihat tuh kayak mereka tuh kayak inget gitu loh sama nama hewan sama nama efeknya gitu. Jadi kayak misalnya yang ini invasive species nih, itu kayak mereka tahu nih, kartu ini tuh ini loh kalau gue pakai di alam itu akan terjadi seperti ini gitu. Terus di situ gue merasa kayak, ih gila, mantap banget nih bikinan gue kayak dihargai segitunya dan mereka tuh kayak maininnya tuh sangat menikmati gitu loh. Sampai suatu ketika kalau lihat di bawah nih ada kayak kita pernah ikut yang kayak pameran gitu. Terus ada anak SD yang jadi sebenarnya di pameran itu satu booth tuh cuma boleh dikunjungin satu kali kan. Lu harus kunjungin booth yang lainnya dulu nih sebelum lu bisa ngunjungin booth yang sama. Tapi si anak SD ini tuh diam aja di tempat gua, main game kartu ini terus gitu loh. Oh, terus lu bangga gitu ya? Wah gila, kerjaan gue. Iya, terus gue kayak gila game gue dinikmatin sama orang sampai Iya. segitunya. Tapi waktu itu kan kita bikinnya nggak proper kan si kartu ini. Terus si anaknya itu kayak memohon-mohon gitu sama orang tuanya supaya kartunya bisa dibeli. Terus kita bingung mau dijual berapa ya gitu. Tapi lu akhirnya jual atau gimana? Akhirnya dijual satu deck gitu. Terus kayak berapa ya? 50.000 gitu kalau nggak salah. Oh, terus Iya. itu merubah cara pandang lu terhadap dunia game gitu. Iya. Iya, terus gue kayak wah gitu, apa gue terusin ya gitu. Oke. Dari Gitu. Itu situ pertama kemudian, kali. gimana? Kenapa? Ya itu pertama kalinya gue bikin game tuh yang proper seumur hidup. Serius? Maksudnya itu Yoi. lu bener-bener baru belajar pas kuliah doang? Iya, beneran. Yang kayak gue nyari gimana sih cara bikin game yang seru gitu. Oh gitu, Apa lu yang mulai dari idenya, desainnya, dan apapun itu, lu belajar dari nol iya, gitu. Bentar, ini iya. lu sendiri di Karena gue kelompok lu? biologi kan gitu. Iya, gue tahu lu di biologi. Iya kan? Itu di kelompok lu sendiri yang desain atau gimana? Enggak, waktu itu berlima. Jadi ada 4 orang dari SU, terus satu lagi dari BINUS yang jadi yang ngegambar-gambar karakter itu anak BINUS nih, anak DKV waktu itu. Oh, gitu. Jadi kita berlima plus satu dosen, yaitu Bu Valen, yaitu yang mendampingi kita
sama Oke. dari masih tugas sampai mini riset ya. Ke Heeh. sekolah-sekolah gitu. Ya Terus mulai itu dari situ heeh. ini lu berubah pandangan lu terhadap kedepannya lu bakalan kayak gimana gitu. Ya, itu sempat terpikirkan gitu ya kayak kayak gue seru deh kalau gue bisa karena seneng Heeh. kan, terus jadi Heeh. kayak seru deh kalau gue bisa hidup dari membuat game gitu. Terus lu Sampai mulai karirnya, iya kenapa? ya nggak apa-apa. Pertanyaan lu tadi apa? Terus lu mulai berkarir awal itu dari mana? Nah, ini momen yang merubah hidup gue yang lainnya. Ah, Jadi gue waktu itu ceritanya habis selesai sidang skripsi gitu kan. Itu masa-masa capeknya kan, habis hektik parah. Terus habis itu ada ini namanya pameran game. Waktu itu namanya Game Prime gitu kan. hmm. Game Prime. Jadi gue habis skripsi, habis lagi stres-stresnya gitu. Nah, terus kayaknya seru nih kalau gue ke pameran game. Gue mau nyobain game-game gitu kan. Gue pengen lihat ada game apa aja sih buatan Indonesia gitu kan. Terus gue Hmm. datang ke sana. Terus ada satu perusahaan nih dari Bandung gitu, namanya Agate. Terus orangnya tuh kayak mungkin emang lagi buka ini ya, open recruitment gitu. Terus dia kayak nawarin kartu gitu ke gue. Mau nyobain nggak kerja di perusahaan game gitu kan? Hmm. Terus habis itu gue kayak yang gue belum dapat kerjaan nih gitu, kayak baru selesai skripsi persis dan kayak seru deh kalau gue bisa kerja di perusahaan game gitu. Maksudnya bikin game gitu yang biasanya jadi hobi gitu. Ya kenapa tidak gue coba? Akhirnya gue apply kan. Terus ternyata minggu depannya suruh interview, minggu depan lagi udah disuruh masuk. Oh, jadi emang udah takdir lu emang udah jadi game designer sih. Ya gue nggak tahu juga sih beneran takdir atau gimana. Tapi Tapi itu kan lu udah kayak jalanin, cuy. Lu dari udah situ. jalanin, udah jalanin. Cuman waktu pas momen itu tuh gue nggak ngebayangin kalau gue tuh bakal ke arah sana gitu. Gue ngebayanginnya waktu itu bakal Yang penting dapat jadi kerjaan gitu maksud lu. ya itu satu, tapi gue waktu itu kayak gue jadi peneliti aja lah gitu. Oh, serius? Maksudnya, waktu sebelum lu ditawarin kerja, lu mikirnya lu pengen jadi peneliti aja gitu? Iya, waktu itu gue berpikirnya gue S2, S3 jadi peneliti gitu. Gue pikirnya gitu. Sampai Mengikuti ada jejak-jejak teman-teman lu ya? ya gue melihat ke dosen gue yang kece-kece waktu itu. Iya, iya. Terus ya tapi kan waktu itu jadi gue kadang-kadang kalau dikasih penawaran gitu tuh kayak lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal tidak mencoba kan gitu. Jadi kayak Oh, kenapa gue iya, iya, coba paham, gitu paham, kan. paham. Iya Itu gitu. bagus loh quote-nya loh. Iya. Gue tipikal yang mikir-mikir banget sih. Tipikal kayak kedepannya ini bakalan gimana ya. Tapi lu tipikal yang udah coba aja dulu. Habis itu ya udah kita baru lihat kedepannya kayak gimana. Iya, soalnya gue kadang mikir gini loh. Misalnya lu dikasih kesempatan nih, Hmm. gue ada penawaran bagus nih gitu. Lu mau ambil gak gitu. Terus gue biasanya mikirnya kalau gue nggak nyoba, gue bakal kehilangan nih momen nih. Mungkin gue nggak ada penawaran kedua gitu. Kalau misalnya gue nyoba ya mungkin pahit-pahitnya gue ditolak kan gitu. Nah tapi kalau gue coba dan masuk, kayaknya seru nih gitu. Jadi gue mikirnya daripada gue nyesel karena gue nggak nyoba, nanti gue di masa depan kayak tahu gitu dulu gue cobain gitu. Mendingan gue nyesel karena gue udah nyoba gitu. Tapi kan lu nggak mikir apa, kayak lu 4 tahun lu belajar biotek dan gue tahu biotek tuh nggak gampang cuy. Maksudnya di SU tuh nggak gampang dulu gitu. Heeh. Ya Ya gimana? Maksudnya kayak lu itunya. Tapi waktu itu gue mikirnya gini. meninggalkan. Nah, Waktu itu gue mikirnya kayak gini. Mungkin gue sama ada mikirnya kayak lu. Jadi mhm. gue mikir dulu, kenapa maksudnya gue mau kerja di sini nih. Maksudnya jangan sampai lo waktu udah kerja, terus misalnya let's say lo pasti kalau kerja tuh ada titik jenuhnya kan. Kayak Iya, lo iya. pasti kayak merasa capek terus pengen udahan. Nah kira-kira apa nih yang bikin gue nanti kalau gue jenuh, gue bakal inget tujuan gue di awal apa gitu. Nah waktu itu gue ingetnya waktu yang gue bikin card game itu, gue seneng tuh kalau ngeliatin game gue, orang nggak usah bilang deh gamenya bagus, tapi gue ngeliatin mereka main terus ketawa, terus kayak nikmatin apa yang gue buat, itu udah cukup buat gue sebenarnya. Kayak itu tuh sesuatu yang ya gila, apa ya, kayak Lu dia merasa wow banget dihargai gitu. banget ya di situ. Ya itu kayak wow banget gitu. Jadi gue inget itu, nanti kalau gue suatu titik gue jenuh,
gue harus inget nih kalau gue bikin ini tuh supaya gue bisa ngelihat momen orang nikmatin apa yang gue buat gitu. Oh, oke. Tapi by the way ya, ini keluar dari topik pembicaraannya. Gue tuh inget pas lu sekarang kayak gini, lu tuh mirip banget ini tau foundernya ini siapa sih itu? Foundernya temennya Belva Divara apa sih? Ruang Guru. Ruang Guru. Iya. Oke. Lu tau Apakah nggak? gue mirip? Lu tau nggak Tahu, mirip tahu Belva siapa tahu. sih? Bukan Belva Divaranya, tapi yang satunya lagi loh, Imam. Imam siapa namanya? Imam siapa gitu? Coba lu Google. Coba kita cari. Coba lu cari terus lu lihat. Imam Ruang Guru. Coba lu lihat deh. Mirip tau muka lu. Enggak sih, beda sih kayaknya. Mirip gue, agak-agak mirip gitu. Mungkin ini ya, karismanya ya. Kok gue jadi GR sih? Kok pengen muntah. Oke. Ini intermezzo aja. Nah, lanjut. Terus lu selama kerja di Agate ini lu pernah ngelakuin apa aja? Oke. Jadi kayak gue ceritain tadi, jadi gue banyak kan bikin game itu buat B2B gitu kan. B2B itu bisnis to bisnis. Jadi ada suatu perusahaan yang misalnya mereka, kita pengen nih kegiatan di perusahaan kita itu lebih seru dengan game gitu. Nah kalian mau bikin game kayak apa nih buat bantu kita gitu. Nah ini gue bisa share ini lagi sih. Gue bisa share lagi nih gambarnya. Sorry. By the way, di sini santai aja ya, kayak lu mau sambil makan atau apapun ya bebas. Gitu. Oke, sip. Nah, ini gimana? Ini ngomong-ngomong soal makan, gue lapar lihat makan ini. Jadi ini waktu itu ada satu restoran nih yang apa namanya? Jadi jadi gini, kalau lu mau ngelatih karyawan gitu kan di restoran biasanya in class training kan. In class training, terus pasti kayak pasti butuh bahan makanan gitu kan, buat mereka ngelatih masak dan ngafalin si cara masaknya gitu kan. Ya? Iya, menu-menunya gitu. Dan itu kayaknya bakal budgetnya gede banget gitu buat bikin latihan kayak gitu. Jadi kita bikinin game. Lu pernah main Cooking Mama nggak? Lu jangan tanya gue soal game, sumpah. Oke, intinya game masak-masakan gitu. Iya, karena lu ngomong soal masak-masakan, gue makan sambil makan. Oke, jadi intinya gamenya soal masak-masakan. Terus abis itu bakal ada resepnya gitu, kayak misalnya bikin apa ya, contohnya nasi goreng gitu, nasi goreng kambing. Nah, terus nanti mereka harus ini nih, milih dari bahannya sama cara-cara bikin makanannya itu harus tepat gitu, sesuai dengan SOP perusahaannya gitu. Oh, jadi kan intinya mereka kayak main game kan, mereka kayak nih gue mau bikin nasi goreng kambing, resepnya apa aja ya gitu kan, cara stepnya apa ya. Benar. Padahal itu mereka sambil ngafalin tuh SOP masaknya mereka kan gitu. Terus dari sini bisa kelihatan juga kan ada skornya. Nah, skornya nanti si supervisornya bisa lihat, ternyata karyawan A udah hafal nih resep nasi goreng kambing gitu misalnya. Oh, gitu. Keren. Jadi ini yang lu bilang gamification ya? Iya. Padahal mereka tujuan mereka adalah ngafalin ini nih resep nasi goreng kambing. Tapi kita bawanya dengan cara dibikin game. Mereka ngerasain mereka lagi main, padahal mereka diam-diam ngafalin gitu kan. Oke. Terus apa lagi yang lu kerjain selain ini? Terus pernah juga ada game RPG. RPG itu kayak game petualangan gitu deh ceritanya. Jadi ceritanya di sini lu jadi kayak orang yang ceritanya bantuin penduduk desa nih. Desanya diserang monster gitu. Nah, tapi buat ngalahin monsternya itu lu harus jawab soal gitu. Jadi kayak sebenarnya game-nya kayak kuis-kuisan gitu. Berarti kalau misalnya lu mindset-nya pikirnya lu waktu lagi SMA lu kan ujian tuh multiple choice kan? Iya, benar. Nah, jadi setiap lu jawab satu benar, misalnya musuhnya kena serangan 10 gitu. Kena serangan 10 sampai monsternya akhirnya mati gitu kan.
Seru ya. Kalau yang iya kan. Jadi Iya, lu benar-benar. rasanya kayak, oh ya gue lagi ngalahin monster nih. Caranya gue harus jawab jawaban yang tepat gitu. Iya, dan gue juga harus jatuhnya belajar, ngerti nggak sih? Kayak Iya, gue iya. tertantang buat belajar. Iya kan, lu jadi tanam buat belajar. Lu sebenarnya goals-nya adalah lu ngalahin musuh, tapi buat ngalahin musuh lu harus tahu nih jawaban yang benernya apa gitu. Iya benar. Sambil keren. Iya Ini kan? Terus ya, hmm, iya jadi si apa namanya? eh, dan di sini kayak kalau di game mungkin kalau ujian lu merasa kayak aduh gue salah 1 nilai gue 90 dong gitu kan, kayak aduh gue salah 5 nilai gue 50 dong gitu. Nah tapi karena ini di game lu salah paling efeknya ya monster lu nggak kena serangan aja, serangan lu nggak kena ke monster ya lu tinggal coba lagi gitu sampai jawaban lu benar gitu. Jadi lu kayak jadinya nggak stres banget ya gitu nggak maksudnya. stres banget kan, gue kayak oh gue salah ya udah ntar gue tinggal jawab lagi yang kedua benar gitu. Kita kasih kayak gitu loh, lu nggak ditakut-takutin kalau salah lu bakal gimana gitu. Jadi orang Oh, lebih kayak nanti lama-lama mereka jadi kayak oh ternyata soal yang ini jawabannya ini loh gitu. oke. Itu Iya. menarik kan. Ini menarik. Tapi pasti kalau misalnya maksudnya kan gue ini kan gue ngomong kan kayak kalau misalnya ini diterapin di banyak sektor gitu, tapi ini juga mahal kan jatuhnya, ini kan riset juga dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin ya pasti cost ada sih. Buat gambarnya, maksudnya buat orang yang develop pasti ada kan. Tapi menurut gua bisa aja satu konsep ini diterapin ke beberapa sektor kan, lu bisa aja ganti soalnya doang bisa, Oh ganti iya benar. seberapa susah monsternya buat dikalahin bisa gitu misalnya. Ya. Apalagi Ya, kenapa Boy? even si pilihan jawabannya nggak harus multiple choice, lu bisa bikin opsi-opsi yang lain misalnya benar salah gitu, bisa misalnya ngurutin dari misalnya kayak urutkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima gitu kan, itu bisa. Jadi Tapi jatuhnya tuh modifikasinya gini, macam-macam. tapi jatuhnya Fai kalau misalnya gue minta lo bikin kayak ginian, atau perusahaan lo bikin kayak ginian, itu jatuhnya semua hak kepemilikan bakalan jatuh ke kita. Atau gimana tuh prosesnya? Kalau itu sih pasti tergantung perjanjian ya. Tapi bisa juga jadi kayak kita cuma buatin, nanti setelah selesai jadi punya lu juga boleh. Kalau ya sebenarnya tergantung perjanjiannya kayak gimana sih menurut gua. Oke. Yang lu kerjain yang lagi apa? Oke, terus ini terakhir ya mungkin ya. Terakhir tuh gue ini ngerjain nih produknya Gate terakhir ya, yang gue involve banget bikin dari nol gitu. Namanya ini Levio. Jadi kalau ini tuh mungkin bukan game, tapi lebih ke gamification gitu. Nggak banyak gamenya, tapi kita pengen orang itu kalau belajar itu rasanya menyenangkan gitu, nggak stres. Jadi ini tujuannya tuh lebih banyak buat itu corporate learning gitu. Biasanya kan kalau pegawai baru pasti dikasih kayak training atau handbooknya banyak kan tebel-tebel gitu PDF berapa halaman gitu. Kan mungkin yang kayak bacanya kayaknya nggak seru deh gitu. Mohon maaf ya ini perusahaan-perusahaan nggak bermaksud. Terus ya kita bikin gimana caranya supaya belajar itu jadi lebih seru gitu. Nah di sini pertama mungkin kita ngasih kayak ini sih, kalau gue kayak ngasih ada progression gitu. Jadi berasa kayak orang tuh setiap belajar tuh dia bakal numbuhin karakter ini nih, kayak mirip-mirip Tamagotchi gitu loh. Kalau lu makin banyak main, karakter lu makin gede kan. Oh, keren. Jadi lu di encourage untuk ayo belajar lagi nih supaya karakter lu makin gede gitu. Terus yang kedua biasa nih kalau kalau lu main lu bisa dapat poin dong. Poin tuh bisa dirubah jadi hadiah gitu kan. Supaya ya itu kayak inilah mendorong Reward lu gitu untuk loh ya. belajar. Ya reward lah, hadiah karena lu udah belajar nih. Selamat ya, kita bakal ngasih hadiah nih. Banyak nih gitu. Terus yang gambar ketiga. Ini tuh jadi salah satu cara penyampaiannya itu namanya pakai visual novel gitu. Lu pernah dengar gak Yul? Visual novel itu kayak apa? Enggak. Oke. Makasih Jadi loh.
Aha. Jadi Ini visual kan, novel tuh ya. visual novel tuh mungkin kayak jadi ini ada dialog gitu, misalnya di sini lihat ada 4 orang nih, plus kita nih pemain. Cuman yang ngendaliin alur si ininya, alur si ceritanya itu kita pemain. Jadi lu bukan kayak kalau lu baca novel kan lu baca aja kan, ikutin alur yang udah ada gitu. Nah di sini tuh jadi bisa dipakai buat kayak studi kasus gitu loh. Jadi misalnya lu kayak misalnya ada ini 1 orang nih dikasih dua pilihan gitu. Lu mau ngutang atau lu mau nabung nih gitu. Nah nanti kalau misalnya dia bilang ya udah gue maunya ceritanya gue ngutang di alur cerita ini. Nanti kita kasih lihat nih kalau ngutang lu bakal gimana gitu ceritanya. Tapi kalau misalnya lu nabung, lu nanti bakal begini nih di ceritanya. Jadi di situ orang jadi bisa belajar. Oh berarti kalau misalnya di kasus A, kalau misalnya gue nabung, ini ya bisa terjadi hal seperti ini. Tapi kalau misalnya gue ngutang, hal yang seperti ini yang mungkin terjadi gitu. Jadi mereka bisa experience sendiri gitu. Mereka bisa eksperimen. Terus yang menariknya yang visual novel ini kan kita pernah nih waktu itu kita interview gitu orang yang udah pernah pakai aplikasi ini. Terus habis itu gue nanya, dia ternyata ini banget, seneng banget sama konsep yang visual novel ini kan. Dia kayak bilang, oh iya mas, saya ini waktu itu bangun tidur saya langsung buka nih visual novelnya. Soalnya penasaran banget sama ceritanya. Terus gue kayak yang buat kayak, serius mas gitu ya. Please dong, please. Iya, gue udah tahu sih lu gimana, Fai. Pasti udah tinggi banget melambung dan kayak, punya gue. Iya kan maksudnya kayak seriusan nih bangun tidur langsung buka aplikasi Tapi ini lu gitu. yang lu kerjain tuh bagian mananya, Fai? Oke, jadi yang kalau gue biasanya konsepin itu gimana caranya orang nih bisa tertarik buat balik lagi ke aplikasinya sama betah berlama-lama di sini gitu. Hai, itu tadi diskusi kita bareng Faisal, seorang game designer. Semoga apa yang kita diskusin tadi itu bisa banyak manfaat buat teman-teman di Yuhu Project. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tunggu diskusi selanjutnya. Dadah!